Oke, topik kita hari ini adalah benarkah yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan? Nah, minggu lalu kita sudah melihat dan mendengarkan disampaikan dari mimbar ini bagaimana rahasia hikmat Allah telah dibukakan, yaitu firman Allah sebagai dasar iman untuk manusia memperoleh keselamatan saat ini, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya adalah mutlak dipercayai setiap orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal atau masuk surga saat ini. Dan bahwa hanya Yesus saja yang mengerjakan keselamatan kita kekal selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan melihat lagi rintangan yang lain yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang sehingga mereka sulit mempercayai kebenaran Injil Kristus yang menyelamatkan. Untuk itu marilah kita buka Alkitab kita. Pertama-tama kita baca dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Matius 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, dan kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Ya, sebelum saya menjelaskan maksud sebenarnya dari ayat firman Tuhan ini, saya ingin menyaksikan terlebih dahulu bahwa dalam minggu ini saya telah mengajarkan Injil keselamatan kepada setidaknya 11 orang jiwa baru ya. Mereka itu sebelumnya sudah mengaku pengikut Yesus, bahkan sebagian mengaku sudah melayani di gereja masing-masing. Ada yang sebagai pendoa syafaat, ada yang song leader, dan sebagainya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, rupanya selama ini sebagian dari mereka itu sudah mendengar kesaksian dari saudara seiman kita yang saat ini hadir di sini tentang jaminan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus sesuai dengan ajaran Alkitab ya. Tetapi mereka selalu menentang dan berkata, tidak mungkin bisa dipastikan kita masuk surga sementara kita masih hidup di dunia ini. Tidak ada yang tahu kita pasti atau tidak masuk surga. Itu selalu mereka katakan menentang kesaksian dari saudara seiman kita ini. Lalu saudara seiman kita ini menawarkan, "Bagaimana kalau saya panggil pendeta saya untuk menjelaskan semuanya ini? Maukah kalian belajar Alkitab?" "Oke," kata mereka. Sehingga hari Senin lalu saya mengajarkan Alkitab kepada mereka. Dan di awal saya menyampaikan firman Allah dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana saja. Saya tanyakan, siapa di sini merasa orang berdosa?
Semua mereka yang hadir belajar waktu itu tunjuk tangan bahwa mereka adalah orang berdosa. Lalu saya lanjut dengan pertanyaan kedua, kalau orang-orang berdosa meninggal dunia, kemana dia akan pergi? Semuanya menjawab pasti ke neraka. Lalu saya sampaikan pertanyaan saya yang ketiga kali, kalau kalian mengaku masih orang-orang berdosa, tempatnya nanti di mana? Ada yang spontan menjawab di neraka. Yang lain berpandang-pandangan. Kelihatan mereka bingung satu sama lain. Jadi sebenarnya tidak susah mengenali iman seseorang berdasarkan Alkitab. Ya, ingat menilai iman berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan yang lain, ya. Karena itu setelah saya menjelaskan kepada mereka secara terang benderang kebenaran Injil Kristus hampir 2 jam, barulah mereka manggut-manggut dan ada yang berkata, oh begitu rupanya, baru saya tahu hari ini. Jadi bukan karena perbuatan tetapi hanya melalui iman kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang yang sudah saya saksikan tadi sebelumnya bisa jatuh pada pengertian yang keliru seperti itu, bahwa mereka berpikir bahwa keselamatan itu tidak bisa dipastikan saat ini, ya. Salah satu penyebabnya ialah karena mereka salah membaca, ya. Mereka salah membaca, salah mendengar, dan salah mengerti tentang ayat firman Tuhan yang terdapat di Matius 24:13 ini. Sekali lagi kita baca, dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, pertanyaan yang segera akan kita jawab terkait ayat ini ialah, siapa yang dimaksudkan orang yang bertahan? Dan bertahan terhadap apa? Lalu bertahan sampai kesudahan apa? Dan selamat dari apa? Kemana? Mari kita lihat konteks atau hubungan pembicaraan ayat 13 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat di ayat 3 pasal 24 ini adalah dilatar belakangi percakapan Yesus dengan 12 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya, dan seterusnya. Rupanya para murid Yesus waktu itu sudah mengetahui bahwa Yesus sebagai Mesias atau Raja akan benar-benar diwujudkan di masa yang akan datang, sehingga di ayat 3 mereka bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu? Nah ini menarik karena Yesus ingin menjelaskan kepada para muridnya waktu itu tanda-tanda kedatangannya menemui mereka kembali, ya. Tetapi kedatangan Yesus yang mana yang murid-murid tanyakan waktu itu? Banyak orang Kristen saat ini masih berpikir dan langsung berpikir mengira bahwa gereja saat ini menantikan janji kedatangan Yesus yang tertulis di Matius 24 ini, dan itu jelas pengharapan yang salah, ya. Alkitab mengajarkan bahwa kedatangan Yesus dari sorga terjadi sebanyak 3 kali. Kedatangannya langsung turun ke bumi ini sebanyak 2 kali, yaitu pertama kali di Bethlehem saat kelahirannya sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, dan kedatangannya kembali kedua kali nanti di Bukit Zaitun juga sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Namun sebelum kedatangannya kembali yang kedua kali ke bumi ini, ia pernah datang di awan-awan, namanya kedatangan yang rahasia, yang biasa dikenal kedatangan sebagai rapture, ya, saat rapture atau saat pengangkatan di awan-awan, pengangkatan kita gereja tubuh Kristus di awan-awan atau di angkasa. Yesus sendiri tidak turun sampai ke bumi waktu itu, waktu pengangkatan di awan-awan, tetapi hanya sampai di awan-awan saja, dan kita semua yang percaya dan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus saat ini akan diangkat ke surga untuk bertemu Tuhan dan tinggal bersamanya di sana kekal selama-lamanya. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang yang bertahan pada waktu itu? Ya, kita lihat di sini bukan orang Kristen tetapi orang-orang Israel. Bagaimana bisa kita tahu hal itu? Lihat saja dari kata kamu, ya, kamu dan kamu berulang-ulang Yesus sampaikan. Itu menunjuk kepada ke-12 rasul orang Israel, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Dan fakta ini membuktikan bahwa rasul kita bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, tidak ada hadir mendengarkan perkataan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali ini. Sebab memang Paulus dipilih Tuhan adalah untuk memberitakan kedatangannya yang rahasia itu, yaitu kedatangan
yang di awan-awan. Nah, kapan orang-orang Israel akan bertahan sampai pada kesudahannya menjelang kedatangan Yesus kedua kali ini? Yaitu pada masa sengsara besar selama 7 tahun di bumi ini akan terjadi di masa yang akan datang. Mari kita lihat lagi kembali di pasal 24 Matius 24 ini, yaitu ayatnya yang keempat sampai ayat 11 dulu kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Itu sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya, pembinasa keji itu adalah antikristus berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-19 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Kemudian selanjutnya 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan, di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, orang-orang Israel akan disiksa oleh si antikristus atau si pembinasa keji, atau di kitab Wahyu disebut si binatang buas itu. Kenapa orang-orang Israel harus menanggung siksaan yang dahsyat pada masa sengsara besar 7 tahun waktu itu? Nanti itulah hukuman atau murka Allah yang ditumpahkan untuk membuat Israel sadar dan bertobat atas kesalahan besar yang mereka perbuat menyalibkan Mesias, yaitu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi untuk menebus kesalahan Israel tersebut, maka mereka harus bertahan terhadap siksaan yang dilakukan oleh si antikristus sampai kesudahannya. 7 tahun masa sengsara besar tersebut barulah mereka diselamatkan. Diselamatkan kemana? Tentu diselamatkan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun di bumi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal ini akan semakin jelas apabila kita perhatikan apa yang Yesus katakan di ayatnya yang ke-14. Matius 24 ini dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Disebutkan di sini Injil kerajaan. Apa itu Injil kerajaan? Injil kerajaan adalah Injil yang menyelamatkan orang-orang Israel untuk masuk ke dalam kerajaan sorga di bumi. Sedangkan Injil kasih karunia adalah Injil yang menyelamatkan kita yang bukan Israel untuk masuk menjadi anggota tubuh Kristus yang ditempatkan di atas, yaitu di sorga.
Jadi pada masa sengsara besar 7 tahun di bumi nanti, di zaman si antikristus berkuasa di bumi ini, Injil kerajaan akan kembali diberitakan ke seluruh dunia oleh orang-orang pilihan Israel yang bertobat waktu itu tentang Yesus adalah Mesias atau Raja Israel. Dan karena pemberitaan Injil kerajaan itu, si antikristus akan membunuh hampir seluruhnya orang-orang pilihan Israel waktu itu. Saat ini bukan Injil kerajaan yang perlu kita beritakan sebagai jalan keselamatan. Sebab Injil kerajaan adalah siapa yang bertahan sampai kesudahan pas masa sengsara akan diselamatkan. Saat ini kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Siapa yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit menghapuskan segala dosa, pasti diselamatkan sekali untuk selamanya. Kamu tidak perlu saat ini bertahan sampai kesudahan masa sengsara baru diselamatkan. Dalam keadaan tenang dan damai sejahtera, kamu bisa menerima keselamatan kekal saat ini. Tidak perlu berusaha atau melakukan sesuatu untuk memperoleh keselamatan masuk surga saat ini. Karena semuanya telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, melainkan karena percaya, ya. Oke. Karena percaya. Kesimpulannya adalah, jadi ketika Bapak Ibu Saudara membaca Matius pasal 24 ayat 13, yaitu siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, apakah firman ini ditujukan kepada kita dan berlaku saat ini? Tidak sama sekali. Lalu firman yang mana yang ditujukan dan berlaku kepada kita saat ini? Mari kita membaca Roma pasal 3 ayat 24, demikian firman Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka ingat Bapak Ibu Saudara, selagi orang-orang yang mencampur adukkan dua program Allah antara sorga dan bumi, maka terjadilah pemahaman yang kacau terhadap Alkitab itu sendiri dan keselamatan pun menjadi jauh dari mereka. Namun adalah tugas kita bersama semua menolong mereka, orang-orang yang supaya mereka mengenal kebenaran rahasia hikmat Allah ini untuk lebih banyak jiwa lagi dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.